wabarakatuh. Saya Aulia Kartika, saya adalah moderator dari kelompok 1. Nah, dalam pembuatan video kali ini, kami akan membahas materi tentang sistem keamanan informasi. Adapun pengertian dari sistem keamanan informasi adalah upaya bagaimana cara kita mencegah adanya penipuan atau paling tidak kita dapat mendeteksi penipuan pada sistem yang berbasis informasi. Tapi sebelum masuk ke materi, ada baiknya kalian harus mengenal pemateri yang ada di dalam kelompok ini. Untuk itu, mari kita kenalkan pemateri-pematerinya. Sekarang udah pada kenal kan? Kembali lagi yuk ke moderator kita yang manja. Nah, langsung saja kita akan membahas 4 aspek keamanan, yaitu privasi, integritas, autentikasi, dan ketersediaan. Mari kita simak videonya. Adapun pengertian dari privasi adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupannya dari urusan publik. Hal ini untuk mengontrol arus informasi terhadap dirinya. Fungsi privasi yaitu mengatur dan mengendalikan interaksi interpersonal dengan orang lain, sehingga dapat menentukan kapan waktu menyendiri dan kapan waktu bersama-sama dengan orang lain. Membuat rencana dan strategi dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk menjaga jarak dalam interaksi tersebut. Privasi juga berfungsi dalam memperjelas konsep diri dan identitas seseorang. Adapun pengertian dari integritas yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan untuk menjunjung nilai-nilai luhur dan keyakinan. Adapun definisi lainnya yaitu suatu konsep untuk menunjukkan tindakan nilai dan tindakan prinsip. Fungsi integritas terbagi dua macam. Yang pertama, fungsi kognitif, dan yang kedua, fungsi afektif. Fungsi kognitif adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri. Sedangkan yang kedua, fungsi afektif adalah fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri. Intinya, dari dua fungsi tersebut melibatkan kepercayaan dalam diri kita masing-masing. Autentikasi adalah sebuah metode untuk mengkonfirmasi pengguna pada sebuah sistem. Teknologi ini akan mengecek apakah kredensial akun yang mencoba login untuk terdapat database mereka. Autentikasi server berfungsi untuk mengenai user yang berintegrasi ke jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang availability atau ketersediaan atau kesiapan, yang mana artinya adalah suatu keadaan di mana sistem ataupun perangkat lain yang tersedia dengan baik dari jumlah maupun kualitasnya sehingga dapat dioperasikan. Adapun fungsi availability itu sendiri adalah untuk memudahkan orang atau user dalam mengoperasikan sistem tersebut, karena sistem atau perangkat lainnya tersedia dengan baik. Nah, itulah tadi beberapa pengertian dan fungsi dari bagian aspek keamanan yang meliputi privasi, integritas, ketersediaan, dan autentikasi. Nah, sekarang mari kita simak 3 video tentang permasalahan sistem keamanan informasi yang ada di Indonesia. Jangan lupa simak videonya ya. Publik kembali dikagetkan dengan laporan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-hack. Insiden ini mendapat sorotan dan menuai kritik terhadap pemerintah. Aplikasi ini digunakan sebagai alat penelusuran bagi masyarakat yang bepergian di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan data pengguna aman, namun masyarakat khawatir data pribadi mereka rentan disalahgunakan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Maruf menyatakan, data keamanan yang diduga bocor itu merupakan data rekanan atau vendor aplikasi e-hack, namun ia tidak menyebutkan dari mana data milik vendor itu berasal. Kementerian Kesehatan memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem Electronic Health Alert Card atau EHAC
tidak bocor, dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam eHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Ketidakkepercayaan publik terhadap pemerintah terhadap jaminan keamanan data terbukti dalam sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi, seperti data BPJS, KPU, hingga data pada layanan e-commerce. Pendiri Ethical Hacker Indonesia dan praktisi keamanan cyber Teguh Aprianto menilai, seharusnya kementerian dan lembaga menerapkan enkripsi untuk mengamankan data warga agar tak mudah dibobol oleh peretas sesuai Surat Edaran Kominfo nomor 3 tahun 2021. Pemerintah Republik Indonesia dan PT Telekomunikasi Indonesia Telkom tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap Peduli Lindungi. Nah, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun fitur yang terdapat dalam Peduli Lindungi yang dilakukan oleh pengguna dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ini maupun ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati jika pernah mengunduh aplikasi e-hack milik Kementerian Kesehatan. Syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi itu menyebutkan pemerintah tak bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, hacker Bjorka kembali berbuat ulah di jagat maya. Hacker Bjorka mengklaim membocorkan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo serta dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Hacker Bjorka kembali berbuat ulah di jagat maya sehingga membuat pemerintah semakin ketar-ketir. Setelah mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo, membongkar dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN, Bjorka juga meretas dan menyebarkan data pribadi beberapa tokoh penting di Indonesia. Diawali dengan pembobolan dan penyebaran data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam unggahan telegramnya, Bjorka menampilkan foto data penting Puan Maharani yang berisi nomor telepon, NIK, nomor KK, nomor vaksin, dan data lainnya yang bersifat pribadi. Tak hanya Puan Maharani, Samuel Abriadi Pangarepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo turut menjadi korban pembobolan dan pembocoran data pribadi. Sama seperti korban-korban lain, aksi Bjorka bobol data pribadi pejabat kembali dilancarkan dengan menyerang Menteri BUMN Erick Thohir. Data pribadi milik Erick Thohir seperti dibocorkan ke publik, disertai pesan sindiran soal harga BBM yang semakin menekan rakyat kecil. Tak hanya membobol data penting pejabat, hacker Bjorka juga membobol data Denny Siregar yang dikenal sebagai aktivis media sosial yang kerap kali membuat kontroversi melalui unggahannya. Bjorka memberikan pesan pedas pada Denny Siregar yang dianggap hidup dari uang pajak, namun kerap kali unggahannya bersifat memecah belah masyarakat. Tak cukup sampai di situ, hacker Bjorka juga membongkar identitas terduga pelaku pembunuhan Munir Said Talib, seorang aktivis HAM yang tewas dalam perjalanannya menuju Belanda pada 7 September 2004. Kini akun @bjorkanism sudah ditangguhkan dan tidak bisa diakses lagi. Tim TV One mengabarkan. Direktorat Tindak Pidana Khusus Unit Siber Polda Jatim menangkap 3 pelaku pencurian data kartu kredit yang kemudian digunakan pelaku untuk berbelanja secara online. Menariknya, mayoritas korbannya adalah warga negara asing asal Amerika Serikat. 3 orang pelaku pencurian data kartu kredit yang dibekuk penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Unit Siber Polda Jatim, mereka adalah ITA dan Zain warga Malang dan HER warga Bojonegoro.
Ketiga tersangka ditangkap polisi di 2 TKP yang berbeda, yakni di Malang dan Surabaya. Modus tersangka membuat website mirip dengan aslinya yang kemudian diakses oleh korban. Setelah korban memasukkan data rahasia kartu kreditnya, maka data yang dimasukkan secara otomatis akan masuk ke email tersangka. Menemukan bahwasanya pelaku berada di Kabupaten Malang. Kemudian kita melaksanakan penindakan, kita melaksanakan hunting dan pelacakan. Kita menemukan melalui situs akun. Jadi polanya mereka yaitu melaksanakan spamming dulu, spamming dengan menggunakan alat elektronik. Masuk melalui alat elektronik jaringan berupa akun. Akunnya itu ada 2, akun Apple dan PayPal. Dia masuk, kemudian melaksanakan carding, mengambil nomor rekening seseorang, kemudian kartu kredit nomornya, lalu melaksanakan belanja online. Sebelumnya 3 mahasiswa asal Jawa Timur harus mendekam di balik jeruji besi. Pelaku melakukan pencurian data kartu kredit yang kemudian digunakan untuk berbelanja secara online. Mayoritas korban adalah warga negara Amerika Serikat dengan limit transaksi antar 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika Serikat. Setelah melihat 3 video tentang permasalahan sistem keamanan informasi tadi, sekarang kita bisa tahu kan, zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang pintar memanfaatkan sistem keamanan informasi ini untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Untuk itu, kita harus pandai menjaga sistem kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi sistem keamanan informasi bagian aspek keamanan dan 3 contoh permasalahan sistem keamanan informasi yang ada di Indonesia. Semoga pemaparan video yang telah kami buat dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dadah! Dibuang sayang. 78. Yang pertama, fungsi kognitif. Fungsi kognitif. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kartika. Saya adalah moderator dari kelompok 1. Nah, di sini dalam kegiatan tapi sebelum masuk ke video pemateri, sebelum masuk sampai ke panas-panas ini. Dan sampai ke panas ini. Berarti di sini. Ya. Di sini ya. Nah, setelah melihat 3 video permasalahan sistem keinformasi nama saya Dewi Nanda dengan